Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu yang menjadi dasar bagi kami untuk menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Mari roh hikmat pengertian diberikan kepada kami, sehingga dapat memahami firman-Mu. Dan berilah pertolongan kepada kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, das kita pada malam hari ini dari Galatia 3 ayat 23 sampai ayat 29. Saya akan mengajak kita dalam tema, siapakah yang berhak menerima janji Allah yakni hidup kekal? Sekali lagi, siapakah yang berhak menerima janji Allah yakni hidup kekal? Kita akan temukan dalam renungan malam pada saat ini. Nas kita berbicara tentang Abraham dan keturunannya. Mari kita mengingat pada saat Allah mengucapkan janji kepada Abraham dan keturunannya. Kita akan memahami terlebih dahulu keturunan yang dimaksud dari Abraham ini. Dari kata Yunani menunjuk kepada benih. Benih itu bisa satu, bisa juga lebih dari satu. Sehingga pertanyaannya nanti, apakah kita termasuk keturunan Abraham? Nanti kita akan lihat bersama-sama dalam renungan ini. Kehidupan Abraham, ia hidup dengan iman. Kita akan lihat yang pertama, pada saat ia taat untuk berangkat ke tanah Kanaan dari Ur Kasdim oleh perintah Allah. Tanpa tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia taat, ia percaya kepada Allah. Pada saat ia percaya janji Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham dan istrinya, sekalipun usia mereka dikatakan telah lanjut, namun Abraham percaya itu. Ketika ia taat mempersembahkan Ishak, anak yang dijanjikan oleh Allah untuk dibunuh sebagai korban persembahan. Namun Allah menyelamatkan dan ia menggantikannya dengan hewan lain. Namun ia melihat keberimanan dari Abraham. Kita kembali kepada keturunan yang dimaksud dari keturunan Abraham ini, yang kemudian menunjuk kepada Yesus Kristus. Sehingga keberimanan ini kemudian diarahkan kepada Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus. Dan janji Allah ketika beriman pada Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji Allah. Maka kita diarahkan untuk beriman
kepada Yesus Kristus dan menerima janji hidup kekal itu. Setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai keturunan Abraham, di mana Abraham memperoleh janji-janji Allah karena imannya kepada Allah, maka kita pun akan menerima janji-janji Allah dengan keberimanan kepada Yesus Kristus. Sehingga terjawablah sudah tema kita tadi. Siapakah yang berhak menerima janji Allah yakni hidup kekal? Jawabannya adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang akan dijelaskan lebih rinci menjadi juru selamat. Dialah yang menerima janji hidup kekal itu. Abraham, keturunannya yang hidup beriman ketika Yesus datang ke dalam dunia, sebagaimana itu adalah janji Allah, maka iman itu diarahkan kepada Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur ketika kita menjadi bagian orang-orang yang menerima janji Allah hidup kekal tersebut dengan percaya kepadanya sebagai juru selamat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas firman, di mana pada malam hari ini kami diingatkan, sungguh kami yang beriman kepada Yesus Kristus, kami menerima janji Allah hidup kekal sebagaimana Engkau nyatakan. Kami mengucap syukur bahwa janji Allah itu membawa kebahagiaan, sukacita dalam hidup kami. Dan kami menjadi bagian dari orang-orang yang menerima janji Allah tersebut. Berkati ya Tuhan Bapak Ibu sidang jemaat dalam setiap kehidupan mereka. Mereka boleh bersuka cita. Mereka boleh bersyukur dengan beriman kepada Yesus Kristus. Mereka menjadi orang yang menerima janji Allah, yakni hidup kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati, sertai, lindungi, dan tolonglah kami dalam menjalani kehidupan ini dengan semakin lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.